Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi, tetap sehat, tetap semangat bersama Dakwa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Yaitu proses yang kedua kalinya. Yang pertama yaitu pembuatan gambar bedengan. Ini selanjutnya yaitu peninggian untuk bedengannya. Ini dikarenakan musim penghujan juga musim kemarau, harus tinggi bedengan minimal 30 cm. Itu pun harus ada got keliling guys, biar nanti untuk pencucian airnya langsung hilang, langsung meresap, langsung bersih. Dikondisikan minimal 30 cm, idealnya 50-60. Buat aja harus di atas 60 cm. Nampak dua cangkul ini sudah mewakili, terlihat sudah atus guys bahasa Jawanya. Nampak seperti ini memang air ini memang belum disterilkan karena masih digunakan untuk pencangkulan. Nampak seperti ini. Terlihat air di tengah gotnya ini adalah resapan-resapan dari kiri kanannya yang dirasa karena letaknya yang tinggi, gotnya yang dalam, akhirnya air yang berada di atasnya, di tanahnya, di bedengan-bedengan ini meresap seperti ini. Memang yang dikendaki harus seperti ini, bisa atus guys bahasa Jawanya, tetap kita kondisi ke atus namun tidak menggenang, basah namun tidak menggenang, yaitu minta kelembapan yang seperti ini. Nantinya yang dikendaki yaitu tanaman hortikultura yang kita budidayakan yaitu cabai dengan varietas Gada Evo. Ini sudah mulai benih kita yang berada di persemen sudah mulai membesar, antara umur 20, ini seharusnya 25 sudah tanam guys. Ini karena kondisi curah hujan yang tinggi terbelenggu untuk kendala pekerjaannya. Ini yang sudah dilakukan pendalaman got, nampak seperti ini. Ini sampai jalur sini, lurus sampai ke bawah adalah patusan guys bahasa Jawanya. Nanti untuk menguras air. Yang sebelah kiri adalah yang belum kita tinggikan, yang dari awal kita tayangkan. Nampak rumput-rumput sudah mulai tumbuh karena sudah memakan pupuk kompos yang kita berikan. Nampak seperti ini, berarti kondisi tanah ini adalah tanah yang sehat, tanah yang subur guys, karena ditandai rumput-rumput ini mulai aktif, berarti kondisi tanah tidak mengandung asam yang tinggi. Salah satu tips agar mudah diingat, dilakukan, yaitu jika bedengan kita biarkan beberapa saat, beberapa hari setelah pemberian kompos, nampak rumput sudah tumbuh, artinya tanah sudah siap matang, sudah siap ditanami. Indikator rumput ini memang rumput juga memerlukan syarat tumbuh yang tidak asam, sehingga ada kalanya sebagai patokan rumput yang tumbuh ini sudah siap, berarti tanaman kita yang kita siapkan juga siap, artinya tanah sudah matang, sudah siap ditanami. Tergantung pembuatan bedengan dan persiapan untuk benihnya. Nampak seperti ini. Ini saat di depan kita ini masih tahap pertama. Seharusnya tahap pertama ini pupuk disebarkan guys, sebarkan, kemudian diambil tanah kiri kanan untuk menutupnya. Karena musim penghujan, bedengan yang tinggi ini karena jumlah pupuk juga tidak sebegitu banyak bila dibanding komposnya, cukup disebarkan yang sudah dicangkul ini. Nampak seperti ini, yang di depan pas, di depan kita ini yang pas, di rongga-rongganya ini yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Pupuk dasar adalah pupuk yang dilakukan bersama dengan pengolahan tanah untuk memaksimalkan pertumbuhan jangka panjang. Selain pupuk dasar, nanti juga kita pakai pupuk susulan, artinya ini memang besangan, pupuk yang dibesangkan, didalamkan di dalam tanah. Ini difokuskan untuk pupuk yang sulit larut guys, seperti kandungan SP dan KCl. Untuk nitrogennya cukup diambil dari kandungan ZA yang granul ataupun ZA yang lembut, yang kristal. Namun untuk pupuk dasar ini disarankan ambil aja NPK, karena N-nya biar kandungan kecil, karena
tanaman hortikultura tidak menghendaki nitrogen yang jumlah besar. Seperti halnya NPK yang kita gunakan yaitu 12-8-25. Ini memang menitik beratkan pada kandungan K-nya yang tinggi, N-nya kecil, nanti dibantu dengan salah satunya yaitu kompos juga mengandung nitrogen. Banyakkan saja unsur KCl-nya. Kemarin kita gunakan unsur K yang alami yaitu garam gosok guys. Kemarin ini kita beri garam gosok kurang lebih 100 kg untuk pengganti K-nya sebagai penambah untuk kandungan kaliumnya. Nampak ini sudah 1, 2, 3, 4 sudah terlihat gambarnya. Ini terlihat bekas siku-sikunya tanah ini tergolong lancip. Nantinya kita akan memakai garuk, yaitu seperti garuk pada umumnya untuk meratakan agar siku agar melengkung guys, ngeger sapi bahasa Jawanya. Dikondisikan biar air yang jatuh nanti bisa kegot ke kiri kanannya. Nampak seperti ini sudah mendekati tahap kedua. Nampak yang kita harapkan memang seperti ini. Ini lebarnya kemarin 1 meter. Bila nanti musim selanjutnya kita tanami, tidak usah dilakukan penggulutan seperti ini lagi, cukup memakai bajak rotari atau kultivator atau apa itu namanya, yang jelas artinya gambar bedengan tetap, namun hanya atasnya yang kita cacah, hanya atasnya yang kita gemburkan, kemudian diisi kompos, kemudian lagi diisi pupuk dasar, dan selanjutnya sudah selesai siap tanam lagi. Memang awal-awal seperti ini sedikit dibutuhkan tenaga lebih banyak. Ini untuk luasan kurang lebih 1/4, kurang lebih 3.500 batang. Ini untuk tenaga yang tahap pertama kurang lebih sekitar 2 juta guys habisnya untuk pembuatan pembuatan bedengan manual dengan cangkul seperti ini. Sedikit banyak, namun hasilnya insya Allah juga memaksimalkan untuk pertumbuhan kita. Insya Allah juga sebanding dengan harga cabai yang sekarang sudah tembus 50.000. Mudah-mudahan kita tanam hari ini sampai panen tetap stabil untuk harga-harganya. Nampak seperti ini. Besok kita tayangkan cara pemberian pupuk dasar dan pemasangan mulsanya, karena ini lahannya juga belum siap. Bah, wong sapa? Yang kuning. Nampak. Saya Mbah Dilut. Ini yang tahap pertama, nampak sudah hampir belum selesai guys, hampir selesai, masih kita tingkatkan, kita naikkan lagi. Ini yang belum jadi, ini yang setengah jadi. Nampak seperti ini, terlihat gotnya sudah meninggi, sudah atus. Memang di budidaya apapun khususnya hortikultura, langkah yang paling detail, langkah yang paling jelimet adalah di pengolahan tanahnya. Biayanya di pengolahan tanahnya ini yang terlihat agak sedikit mahal dan agak sedikit lama, jelimet, dan melalui proses tahapan-tahapan, karena sebagai tempat media untuk tempat tumbuh dan berdirinya tanaman untuk menghasilkan dan tidaknya tergantung pengolahan tanah ini. Ini yang tadi yang kita lihat, terlihat rumput-rumputnya sudah mulai tumbuh, artinya memang lahan sudah siap, sudah matang. Nantinya santai kita urut dari atas, nanti kita akan selesaikan sedikit demi sedikit sambil kita review untuk saling bertukar pengalaman masalah budidaya di cabai nantinya. Kurang lebih gitu guys, terima kasih.